Nggih. Saya mulai nggih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang asesmen perilaku anak PAUD. Slide selanjutnya, Bu Am. Dengan anggota kelompok saya sendiri, Hesti Suhardini, yang kedua Bu Amalia Soliha, yang ketiga Bu Dewi Rahayu Putri, dan yang keempat Bu Sulaipa. Mengapa asesmen perilaku itu penting? Yang pertama yaitu objektivitas, menghindari pelabelan subjektif, misalnya anak nakal, menjadi deskripsi perilaku yang terukur, misal memukul teman saat berebut mainan. Yang kedua, baseline, mengetahui titik awal perilaku sebelum diberikan intervensi. Yang ketiga yaitu efektivitas, menentukan strategi modifikasi yang paling cocok dengan kebutuhan spesifik anak. Next. Definisi operasional perilaku atau biasa disebut target behavior. Sebelum mengukur, perilaku harus didefinisikan secara target. Yang pertama, observable atau dapat diamati. Bisa dilihat oleh mata atau didengar oleh telinga. Yang kedua, measurable, dapat diukur. Bisa dihitung frekuensi, durasi, atau intensitasnya. Contoh baiknya yaitu misalkan Andi melempar balok mainan ke lantai ketika diminta membereskan. Untuk buruk, Andi sedang marah. Next. Next, Bu Am. Ya. Monggo bisa dilanjut teman-teman yang lain, misal Bu Am atau siapa? Terima kasih, Bu Hesti akan saya lanjutkan. Monggo. Metode asesmen 1, observasi langsung atau direct assessment. Metode ini adalah emas standar. Dalam PAUD, 1. Event recording, menghitung berapa kali perilaku muncul. Misalnya, berapa kali anak menggigit jari. Yang kedua, duration recording, menghitung berapa lama perilaku berlangsung. Misalnya durasi tantrum. Anak itu tantrum bisa 5 menit kah atau 10 menit kah? Seperti itu. Yang ketiga, interval recording, membagi waktu observasi menjadi interval pendek. Misalnya per 30 detik dan mencatat apakah perilaku muncul di interval tersebut. Selanjutnya, monggo, kelompok saya. Bu Ipah. Oke, baik, terima kasih Bu Dewi. Untuk selanjutnya yaitu metode asesmen 2, analisis fungsional ABC data. Teknik yang paling populer untuk memahami mengapa anak melakukan sesuatu. Yang pertama, antecedent, apa yang terjadi sebelum perilaku muncul. Misalnya seperti guru meminta berhenti bermain. Yang kedua, behavior atau B, apa yang dilakukan anak. Contohnya misalnya anak sedang berteriak, tidak, seperti itu. Yang ketiga, konsekuensi atau C, apa yang terjadi setelahnya. Misalnya guru memberikan tambahan waktu 5 menit. Lanjut. Selanjutnya,
mengidentifikasi fungsi perilaku. Secara umum, perilaku anak PAUD itu memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama, sensori, yang kedua, SKP, yang kedua, attention, yang ketiga, attention, yang keempat, tangible. Yang pertama, sensori. Sensori adalah anak melakukan karena terasa nyaman. Misalnya menggunakan anggota badan. Yang kedua itu escape atau menghindar. Jadi menghindari tugas atau situasi yang tidak disukai. Yang ketiga, attention atau perhatian, yaitu ingin diperhatikan guru atau teman. Yang keempat, tangible atau benda atau aktivitas, ingin mendapatkan mainan atau makanan tertentu. Lanjut. Untuk alat bantu asesmen non langsung, selain observasi, kita bisa menggunakan yang pertama wawancara dengan orang tua atau pengasuh. Yang kedua, kuesioner atau checklist, menggunakan instrumen checklist perkembangan perilaku. Yang ketiga, review, melihat catatan medis atau laporan perkembangan sebelumnya. Yang B yaitu etika asesmen pada anak PAUD. Yang pertama, kerahasiaan, data anak tidak boleh disebar sembarangan. Yang kedua, konteks alami, observasi sebaiknya dilakukan saat anak bermain atau belajar normal. Yang ketiga, keterlibatan orang tua, selalu berkomunikasi dengan orang tua mengenai hasil temuannya. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama, asesmen adalah pondasi dari modifikasi perilaku. Yang kedua, tanpa asesmen yang akurat, intervensi bisa salah sasaran. Yang ketiga, fokus pada perilaku yang bisa diamati dan dipahami fungsinya. Selanjutnya, terima kasih. Inilah presentasi dari kelompok 4 yang akan dipandu dengan Ibu Amalia Solihah untuk sesi tanya jawab. Kepada Bu Amalia kami persilahkan. Oke, monggo silakan yang mau bertanya. Halo, Bunda-bunda. Oh ya, ada Bu Umi. Silakan Bu Umi. Terima kasih Bu Amalia. Saya mau bertanya, bagaimana sih caranya seorang guru itu untuk melakukan pengukuran atau asesmen perilaku pada siswanya? Oke, terima kasih Bu Umi. Langsung dijawab saja, nggih, biar nggak lupa, nggih. Monggo teman-teman yang mau membantu menjawab. Iya, saya coba membantu menjawab ya Bu Am. Ya, terima kasih Bu Umi. Pertanyaannya tadi, bagaimana cara guru melakukan pengukuran dan asesmen perilaku pada siswanya? Seperti itu Bu Umi. Ya. Guru dapat itu Bu Umi melakukan dengan metode yang umum seperti observasi harian. Contohnya itu guru dapat mencatat perilaku siswa selama kegiatan belajar mengajar atau saat berinteraksi dengan teman. Terus jadi guru itu mempunyai buku catatan tersendiri, catatan perilaku
siswa. Jadi sekolah itu menyediakan buku untuk mencatat catatan tentang perilaku siswa, baik positif maupun yang perlu diperhatikan, yang diisi oleh guru, petugas sekolah atau orang tua. Terus daftar cek atau checklist perilaku. Jadi menggunakan daftar item perilaku tertentu yang perlu diperiksa atau diberi skor sesuai dengan frekuensi atau tingkat kepatuhan seorang siswa. Terus wawancara dengan siswa, terus teman sebayanya atau dengan orang tua siswa. Jadi kita itu para guru bisa mengumpulkan informasi dari berbagai pihak untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang perilaku seorang siswa tersebut. Terus juga guru dapat membuat portofolio perilaku seorang siswa, tentunya untuk menyimpan bukti-bukti yang terkait tentang perilaku siswa, seperti surat ujian, catatan partisipasi dalam kegiatan, atau hasil refleksi seorang siswa. Seperti itu Bu Umi. Mungkin kalau ada tambahan, monggo teman-teman. Gimana Bu Umi? Buku catatan perilaku siswa itu tadi yang dikatakan sama Bu Ipa tadi, apa bisa juga dikatakan bisa juga disebut dengan buku anekdot? Seperti penilaian pada KBM? Iya, seperti itu adalah salah satunya. Itu merupakan catatan atau pegangan bagi seorang guru untuk menilai siswanya. Itu salah satunya, Bu. Ya, terima kasih Bu Ipa. Ya, sami-sami. Selanjutnya ada Bu Anita, monggo Bu Anita. Oke, Bu Amelia, terima kasih banyak waktunya. Tadi kan waktu presentasi membahas tentang pengukuran dan asesmen perilaku gitu. Yang mau saya tanyakan itu apa sih Bu pengukuran dan apa sih Bu asesmen perilaku itu? Mohon dijelaskan Ibu, terima kasih. Oke Bu Anita, monggo Bu Dewi. Nggih, saya izin menjawab nggih Bu Am. Nggih, terima kasih Bu Anita. Pertanyaannya Bu Anita itu tadi tentang yang di slide tadi ada pengukuran dan asesmen perilaku nggih. Yang ditanyakan Bu Anita, apa sih pengukuran dan asesmen perilaku itu? Pengukuran perilaku yaitu mengukur karakteristik atau dimensi perilaku tertentu seperti frekuensi, durasi, atau intensitas dengan cara yang sistematis. Sementara itu asesmen perilaku yaitu langkah lebih komprehensif yang meliputi pengumpulan, analisis, dan interpretasi. Dan hasil pengukuran untuk memahami alasan di balik perilaku, mengevaluasi efektivitasnya, atau merencanakan tindakan perbaikan jika diperlukan. Jadi anak itu kita ukur karakteristiknya bagaimana. Jadi di masing-masing siswa itu ada catatan tersendiri. Kita ukur dulu, oh anak ini kemampuannya sekian, gitu nggih. Terus di asesmen lagi. Dari hari ke hari, oh anak ini ternyata bisa ya, oh perilakunya seperti ini. Jadi ada perilaku yang menyimpang, kita segera mengetahuinya dan memperbaikinya, menegurnya bila perlu. Seperti itu Bu Anita. Jadi seperti catatan tiap hari itu nggih Bun nggih. Catatan Bu tiap harinya untuk perkembangan anak gitu nggih. Perkembangan murid-muridnya gitu nggih. Bu Anita. Terima kasih banyak Bu Dewi atas penjelasannya. Terima kasih. Sami-sami Bu Anita. Selanjutnya ada Bu Mira. Monggo Bu Mira.
Baik, terima kasih Bu Dewi. Tadi sudah dijelaskan tentang asesmen itu apa dan bagaimana ya menindaklanjuti dari pertanyaan tersebut, bagaimana hasil asesmen tersebut digunakan untuk membantu perkembangan dari siswa ini. Terima kasih. Monggo teman-teman, ada yang mau menambahkan? Menjawab dari pertanyaan Bu Mira, Bu Esti mungkin? Pasti keluar Bu Dewi. Maaf Bu. Saya kurang konsen tadi. Pertanyaan Bu Mira, monggo Bu Mira diulangi lagi. Nggih, maaf saya Punten. Nggih. Tadi kan kita sudah mendengarkan penjelasan dari kelompok 4 tentang apa itu asesmen dan bagaimana melakukan asesmen. Nah, dari hasil itu bagaimana hasil asesmen itu digunakan untuk membantu perkembangan dari siswa tersebut. Mungkin secara realnya gitu loh, Bun. Nggih, saya bantu jawab nggih, Bu. Menurut saya, hasil asesmen dapat digunakan dengan cara yang pertama memberikan umpan balik positif kepada siswa untuk menguatkan perilaku yang baik. Yang kedua, merancang program bimbingan atau konseling khusus untuk siswa dengan perilaku yang mengganggu, misalnya pelatihan keterampilan sosial atau sesi konseling individu. Yang ketiga, dengan cara menyusun strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik perilaku siswa. Misalnya, untuk siswa yang kurang aktif, guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif. Berkomunikasi dengan orang tua untuk bekerja sama dalam membimbing siswa di rumah dan di sekolah. Selanjutnya bisa dengan cara mengevaluasi dan menyempurnakan program pembinaan karakter atau kebijakan sekolah agar lebih efektif. Mungkin begitu Bu Mira, atau teman-teman bisa menambahkan? Apakah semua bu guru itu bisa melakukan asesmen dengan atau ada tenaga sendiri yang mungkin wali kelas atau kepala sekolah atau apapun itu Bu, atau semua bu guru bisa melakukan asesmen ya? Nggih Bu. Kalau menurut saya semua guru PAUD harusnya sih bisa ya Bu melakukan asesmen itu. Karena asesmen itu kan penting ya Bu untuk tadi untuk mengetahui hasil perilaku siswa dalam perkembangannya itu loh Bu, untuk asesmen untuk perilaku siswa untuk melihat perkembangannya anak gitu. Nah, maksud saya ingin tanya itu asesmen kan itu apa dilakukan secara terus-menerus atau di awal saja Bu? Dan kalau di awal itu apakah ada yang bertanggung jawab atau semua bisa melakukan? Iya. Mohon maaf Bu Mira, boleh bantu menjawab nggih? Iya Bu.
Jadi asesmen guru mengasesmen itu macam-macam. Jadi tidak semua guru itu bisa itu Bun mengasesmen. Jadi jenis asesmen yang biasanya guru dapat dilakukan itu ada asesmen tersendiri. Jadi khusus gitu loh Bun. Kalau yang biasanya yang bisa dilakukan asesmen oleh semua guru itu contohnya seperti asesmen harian gitu Bun. Contohnya mengamati kemampuan siswa itu bisa dilakukan oleh semua guru. Terus asesmen kurikulum itu bisa di asesmen oleh semua guru. Contohnya menulis, terus membaca itu bisa. Terus pendeteksian awal itu juga bisa dilakukan oleh semua guru. Tapi kalau yang asesmen yang membutuhkan keahlian khusus itu contohnya itu Bun, asesmen dengan alat atau standarisasi. Jadi kayak apa ya? Asesmen yang biasanya dilakukan oleh itu loh Bun, yang pihak-pihak tertentu dengan kuesioner atau tes tertentu, tes perkembangan, itu kan harus itu Bun, membutuhkan orang tertentu gitu loh. Jadi semua guru itu tidak bisa melakukan. Terus contohnya seperti asesmen anak yang berkebutuhan khusus, itu kan kalau guru-guru tidak bisa mengasesmen secara langsung, kita membutuhkan tenaga medis atau tenaga tertentu untuk bantuan mengasesmen siswa tersebut. Seperti itu Bu Mira. Mungkin Bu Mira ada pengalaman atau tambahan dari jawaban kelompok kami. Monggo Bu Mira. Ya, matur nuwun Bu Sulaipa. Monggo selanjutnya Bu Yohana. Iya Bu, terima kasih. Masih tentang asesmen. Kira-kira ya Bu, apa tujuan utama pengukuran atau asesmen itu perilaku, terutama asesmen perilaku siswa di sekolah? Iya, monggo teman-teman, ada yang bisa membantu menjawab? Iya, saya coba bantu menjawab ya Bu Yo. Bu Yo, mohon maaf pertanyaannya bisa diulang kembali. Ya, pertanyaannya tentang asesmen. Kira-kira apa tujuan utama pengukuran dan asesmen perilaku siswa di sekolah? Kira-kira apa itu? Terima kasih ya Bu Yo. Jadi kalau menurut saya tujuannya dari asesmen perilaku siswa itu kita dapat memahami bagaimana siswa itu berperilaku dalam lingkungan sekolah atau lingkungan belajar, seperti kedisiplinan siswa, terus cara belajar siswa, cara kerja siswa, maksudnya cara kerjasama antara temannya itu, terus sikap terhadap dia menerima pelajaran dari bundanya itu seperti apa. Itu kita dapat mengidentifikasikan faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut. Misalnya dari perilaku keluarga atau teman sebayanya. Terus tujuannya itu juga dapat mengevaluasi efektivitas program pembinaan karakter atau kebijakan sekolah. Terus juga dapat merancang intervensi
yang tepat pada perilaku siswa yang mempunyai atau mengganggu pembelajaran atau perkembangan siswa. Jadi seperti itu Bu Yu. Gimana Bu Yu dengan penjelasan dari kelompok kami? Iya, berarti asesmen perilaku ini diadakan seminggu sekali atau berapa bulan sekali gitu Bu? Kalau biasanya sih kalau di tempat lembaga saya itu untuk asesmen itu kadang kita mencatatnya itu apa namanya setiap hari setelah kegiatan gitu loh Bun. Jadi si anak ini dalam pembelajaran hari ini dia itu sudah mampu untuk menerima pembelajaran ini. Jadi menurut saya kalau lembaga saya itu setiap hari. Begitu Bun. Mungkin bunda-bunda yang lainnya bisa sharing atau gimana? Asesmennya itu dilakukan seminggu atau setiap hari. Begitu Bun. Gimana Bu Yu? Iya, mungkin bunda-bunda yang lain punya pengalaman Bu Yuju nih sepertinya. Nggih, monggo. Kalau di lembaga saya setiap hari Bu Yana. Kalau asesmen kegiatan anak-anak. Dicatat ya itu ya biasanya. Ya. Jadi guru-guru itu sudah ngeprint banyak, dijilid, dibukukan analisis anekdot, analisis checklist, asesmen checklist, asesmen anekdot gitu dan sebagainya, semua asesmen penilaian itu tiap anak itu dibukukan. Nanti saat rapot itu nanti dipreteli. Jadi asesmen itu tiap anak. Jadi guru itu nanti yang misalnya hari Senin yang ngajar Bu Yohana, partnernya yang mengasesmen. Hari Selasa maksudnya partnernya yang ngajar, Bu Yohana yang asesmen. Itu enggak saling tanya. Jadi dia sudah mengikuti dari itu tadi. Oh gitu ya Bu. Nggih. Matur nyuwun Bu. Monggo selanjutnya yang ingin bertanya Bu Emi nggih, yang masih mengangkat tangannya nggih. Iya Bu, bentar. Ini saya mau tanya Bu, apakah kira-kira contoh perilaku siswa yang biasanya diukur dan diasesmen di sekolahan? Nggih. Baik, saya coba menjawab nggih. Ya, silakan. Nggih. Contoh perilaku siswa yang biasa diukur yaitu perilaku akademik, yaitu kedisiplinan, datangnya tepat waktu, keaktifan siswa, terus yang kemampuan mengerjakan tugas secara mandiri, sikap terhadap pelajaran tertentu, apakah dia menyukai atau tidak, seperti itu. Kalau perilaku akademik, kalau perilaku sosial, yaitu kerjasama dengan temannya, sikap menghargai guru, menghargai teman-temannya, terus mengelola barang pribadi atau fasilitas sekolah, sikap menghormati, dan perilaku positifnya Bu ya. Perilaku positifnya yaitu kesadaran dan kebersihan lingkungan sekolah, tidak membuang sampah sembarangan, bertanggung jawab dalam mengelola barang. Biasanya anak-anak kan suka mematahkan krayon itu Bu. Nah seperti itu. Sikap menghormati aturan sekolah, seperti kalau sudah masuk kelas, kita tidak boleh membawa makanan, hanya membawa minuman saja.
air putih saja seperti itu. Apa ada yang mau menambahkan, Bu Sulaipa atau Bu Amalia? Bu, maaf Bu, berarti untuk perilaku maksudnya dalam artian emosional anak itu berarti kan tetap harus di asesmen ya? Iya, iya Bu Emi. Jadi perilaku siswa itu diukur dan di asesmen sekolah itu ada perilaku akademik, perilaku sosial, perilaku positifnya, perilaku negatifnya. Jadi yang seperti yang dikatakan Bu Yuyun tadi, bisa dengan catatan anekdot, bisa dengan asesmen kehadiran siswa, bisa asesmen checklist ya, apa saja yang kita butuhkan, informasi yang kita butuhkan dari anak tersebut. Seperti itu, Bu. Berarti untuk itu tadi perilaku maksudnya pengendalian emosionalnya itu berarti masuk dalam perilaku sosial ya? Iya, Bu Emi. Nggih. Oke, ya. Ya, Bu. Terima kasih untuk penjelasannya. Oke, sama-sama. Ada yang mau sharing mungkin dari lembaga lain? Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Emi. Bu Mira mungkin di lembaganya seperti apa saja yang di asesmen Bu Mira? Monggo Bu Mira. Kita sharing saja, nggih. Ya sama kayak Bu Yuyun, kalau saya juga setiap hari. Karena menurut saya setiap hari itu amazing kalau melihat apa ya, ada perkembangannya anak-anak itu. Ada yang tiba-tiba nggak baik, tiba-tiba jadi baik. Nah itu kan bisa menjadi temuan. Nah temuan-temuan itu kita buat catatan dan kemudian untuk evaluasi untuk menindaklanjuti dari temuan yang ada. Kalau misalnya baik ya bagaimana caranya untuk menularkan ke temannya atau memotivasi anak tersebut untuk terus mempertahankan perilaku yang baik, tapi apabila tidak baik itu pasti biasanya jadi evaluasi ke depannya. Tapi yang saya tanyakan di awal tadi itu sebenarnya assessment pada saat di awal itu loh Bun. Nah, assessment pada saat di awal itu apa memang semuanya itu melakukan ya? Kalau misalnya tahun ajaran baru itu loh Bun, tahun ajaran baru. Kalau misalnya terima siswa itu apa panitia penerimaan siswa baru ini langsung oh ya silakan mendaftar bla 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 biayanya sekian ini atau sebelumnya dilakukan assessment. Nah, yang saya tanyakan itu kayak teknisnya itu bagaimana? Apakah ada tim khusus gitu kan? Terus standar khusus misalnya kalau di sekolah-sekolah tertentu tuh saya lihat itu kayak misalnya ada standar khusus ya kayak kalau di tempat bunda-bunda gimana gitu. Mau yang saya tanyakan itu kalau asesmen harian ya pasti ada gitu kan. Itu bahkan setiap hari tuh kalau saya tuh setiap hari. Nah yang saya tanyakan tadi kan asesmen tuh apa dilakukan di awal saja pada saat penerimaan atau setiap berapa periode gitu ya saya. Terus yang bisa mengassessment ini kan setiap lembaga itu pasti punya standar sendiri-sendiri ya atau punya capaian sendiri-sendiri tergantung dengan karakteristik lembaganya masing-masing. Nah itu apakah di tempatnya Bunda itu punya tim khusus misalnya saya nih kayak kepinginnya di tempat saya tuh seperti ini ya. Nah jadi saya ibaratnya tuh kayak memberikan keahlian khusus gitu kepada guru-guru nanti yang dilihat ini ya ini capaiannya nanti misalnya dia daftar TK nih harus dilihat dulu dia gimana ya misalnya sudah berani dengan orang apa belum sosialnya ditanya bisa menjawab apa enggak terus kemampuannya dia seperti apa kayak gitu-gitu loh Bun maksud saya. Nggih, Bu Mira. Di lembaga saya juga seperti itu, Bu Mira. Jadi pertama kali untuk pendaftaran itu kita lakukan asesmen dulu terhadap siswanya.
saya tanya-tanya, kita gali dari orang tua dulu. Kan kadang-kadang mereka mendaftar itu anaknya nggak dibawa, seperti itu ya Bu ya. Jadi kita tanya ke orang tuanya, bagaimana di rumah, kebiasaan seperti apa di rumah, seperti itu. Jadi selanjutnya waktu awal pertama masuk ya MPLS itu, kita asesmen dulu anak-anak itu. Oh, jadi asesmennya tuh waktu MPLS ya? MPLS kita asesmen. Jadi setiap hari kita asesmen. Jadi setelah kita tahu, oh ini loh karakternya anak ini itu seperti ini. Jadi kita kelompokkan, kita bagi satu ruangan, satu kelas itu berapa anak dan berapa guru, itu kita berikan tugas masing-masing, asesmen seperti itu. Kalau di lembaga saya seperti itu. Kalau saya itu sebelumnya, jadi pada saat mendaftar, mungkin orang tua tanya masalah price list pasti ya, price list berapa sih bayarnya, terus di sini itu fasilitasnya apa aja, terus ada yang tanya eskulnya apa, pokoknya detail lah gitu. Nah, tapi berikutnya itu memang saya ada tanggal khusus yang untuk assessment. Jadi anak datang, orang tua beserta anaknya itu datang itu untuk assessment di awal. Kemudian dari bu gurunya ini yang sudah punya checklist gitu ya, jadi tahu apa yang harus diukur, apa yang harus diobservasi. Apabila ada temuan lanjut, pasti diserahkan ke tenaga ahli. Nah, itu asesmen ulang dari tenaga ahli gitu. Jadi pada saat menerima itu nanti masuk orang tua udah tahu, oh anakku diterima atau enggak, atau misalnya masuk dalam kategori apa gitu Bun kalau saya. Masih ada waktu tak? Masih, monggo Bu Yuyun. Monggo. Saya menambah sedikit dan memberi sharing ya. Yang tadi yang disampaikan sama Bu Mira tadi, kalau di lembaganya Bu Mira seperti itu. Tapi kalau saya mengasesmen di lembaga saya, itu saya bisa menilai itu di trial class. Jadi saya setiap tahun ajaran itu sebelum masuk tahun ajaran MPLS, itu kan MPLS di bulan Juli. Bulan 6 itu saya ngadakan trial class. Dari situ trial class 2 hari yang saya laksanakan, itu saya asesmen. Anak ini tergolong apa? Anak ini masuk di golongan mana? Anak ini nanti dikelompokkan di mana? Anak ini butuh bimbingan atau sudah mandiri? Anak ini masih perlu drill apa bimbingan khusus lah? Itu kita bisa mengasesmen dari trial class itu tadi. Ini kalau saya bercerita, bersharing di lembaga saya ya bunda-bunda. Kalau saya mengasesmen saat pendaftaran SPNB, itu saya masih belum bisa kuat mengasesmen anak. Tapi kalau untuk mengasesmen orang tua, itu masih bisa. Tapi kalau untuk mengasesmen akademik, saya masih belum kuat. Dan saya pinginnya di lembaga saya itu, di dalam satu kelas itu, tidak cukup hanya 2 guru. Misal, jika ditemukan di dalam kelas itu ada anak yang berkebutuhan khusus, padahal di tenaga kami, di lembaga kami, saya itu belum punya tenaga ahli yang untuk anak yang berkebutuhan khusus. Pingin saya itu ada 1 guru menangani khusus anak yang berkebutuhan khusus itu tadi. Misal anak berkebutuhan khusus itu seperti apa? Ya ADHD, ya spekdile, ya apapun itu yang berkebutuhan gitu. Jadi guru ini khusus mendampingi mulai dari pembelajaran, mulai dari awal sampai akhir, sampai asesmen, ya guru ini tadi gitu. Itu pinginnya saya, tapi masih belum terlaksana. Jadi selama ini yang anak yang berkebutuhan khusus yang mengasesmen hanya guru
guru kelas, bukan guru yang ahli gitu. Begitu, terima kasih Bunda. Nggih, terima kasih Bu Yuyun atas sharingnya. Nggih, Bu, saya ingin sharing saja nggih. Ada wali murid dari wali murid saya nggih. Itu tidak menerima, Bu, tidak terima. Kalau anaknya itu kan saya kelompokkan dari Melati, Tulip gitu nggih. Kan saya kelompokkan ya. Berdasarkan karakter anak masing-masing. Jadi anak itu bisa lebih fokus, tidak terganggu dengan anak yang lain. Maksud saya seperti itu. Ada wali murid yang enggak mau, Bu. Anaknya ditaruh di kelompok yang lain itu enggak mau. Saya maunya sama bunda ini, harus sama bunda ini. Gitu, Bu. Itu saya paham saya seperti ini. Loh, kalau anaknya enggak mau sama bunda ini terus bagaimana, Bu? Saya kan gitu ya. Neneknya yang enggak mau, kalau orang tuanya monggo bunda sesuai dengan kemampuan anak saya seperti itu. Tapi ini orang neneknya ini bersikukuh. Saya enggak mau bunda. Kenapa? Wong anak cucu saya ini bisa. Kenapa kok dikelompokkan di saya katakan yang B lah. Kenapa kok ditaruh di yang B? Kenapa kok tidak yang A? Gitu, seperti itu, Bu. Terus ya, sebenarnya Bu ya, kalau anak yang berkebutuhan khusus dalam satu kelas itu rasionya harus campur, Bu. Jangan satu kelas khusus anak berkebutuhan khusus toh. Satu kelas anak yang akademiknya tinggi. Maksudnya anak yang kritis-kritis jangan, harus campur. Karena apa? Nanti dari situ anak yang masih drill, masih sedikit perlu dibimbing oleh bu guru, itu nanti akan dengan sendirinya melihat, mencontoh temannya yang sudah kritis, sudah mandiri, itu nanti secara otomatis dia lambat launnya, berjalannya waktu, dia akan berubah. Dia akan bisa menjadi anak yang mandiri. Sedangkan anak yang berkebutuhan khusus, itu tidak boleh dikelompokkan sendiri, harus campur. Itu kalau menurut saya sih seperti itu. Kalau dikelompokkan sendiri ya dimasukkan di sekolah SLB, jangan dimasukkan di sekolahan yang seperti kita umum gitu. Kalau ngerti maksud saya Bu Dewi? Nggih. Nah, itu maksudnya. Nggih. Kebetulan anak ini tidak berkebutuhan khusus, hanya saja yang saya kelompokkan ini kan saya bagi, Bu, menurut usia juga karakternya masing-masing ya. Jadi sebenarnya tidak berkebutuhan khusus. Awal mulanya sudah saya inikan ke orang tuanya. Mama, anak ini sebenarnya mau saya taruh ke A. Tetapi anaknya sendiri yang meminta ke bunda ini. Saya takutnya di tengah-tengah nanti anaknya sama seandainya saya taruh ke bunda yang lain itu tidak nyaman. Gitu. Jadi saya tanya lagi ke anaknya lagi, mau sama bunda ini, kan saya hadapkan sama neneknya. Kalau beliaunya mau, anaknya mau juga enggak apa-apa, saya gitu. Saya pindah, saya kan gitu ya, Bu ya. Tapi neneknya itu kayak sinis gitu, Bu. Memang menghadapi wali murid itu seperti itu ya, Bu ya. Susah-susah gampang hadapi orang wali murid itu. Nggih, Bu Yuyun. Harus benar-benar ekstra. Nggih. Ada yang mau sharing lagi, Bu? Monggo. Bu Rini dari tadi angkat tangan loh. Nanti tangannya capek, Bu Rini. Nggih, Bu, mau sharing sedikit. Nggih, monggo. Itu tadi kan kebetulan kan asesmen di awal masuk pendaftaran nggih, Bu. Ini sharing di tempat saya. Kalau tempat saya sih hampir sama kayak tempatnya Bu Mira sama Bu Yuyun. Jadi kalau di tempat saya itu kan kalau daftar itu kan kita tanya-tanya ke wali muridnya ya, Bu. Tapi kebanyakan wali murid tuh nggak mau ngaku anaknya tuh sebenarnya kayak gimana gitu. Lah, jalannya akhirnya kita dari yayasan itu kebetulan ada psikolognya, memang khusus dari yayasan. Dan itu kita adakan trial class, terus habis gitu juga kita sekalian tes anak-anak itu tadi. Jadi kemampuannya gimana gitu. Jikalau memang anak-anak itu ada yang kemampuannya kurang banget ya menurut psikolognya,
nanti bisa mamanya dipanggil pribadi, terus nanti disampaikan dan mungkin penanganannya harus kemana gitu nanti. Jadi ketika pembelajaran di kelas dia nggak kaget karena kebetulan beberapa tahun yang lalu ini kita nggak pakai kayak gitu. Akhirnya pas hari H masuk ada anak yang memang benar-benar kebutuhan khusus gitu loh. Jadi sampai saat ini dia ngulang di TK itu sudah 3 tahun. Padahal sekarang usianya sudah hampir 8. Nah, karena ada pengalaman itu tadi, akhirnya kita bikin yang baru seperti ini. Ada trial class dan tes itu tadi. Dan yang ngetes itu tadi dari psikolognya yayasan, bukan dari gurunya. Kalau di tempat saya seperti itu, Bu. Sama kayak Bu Mira tadi, nggih, Bu, sama Bu Yuyun. Gimana, Bu, di tempatnya mungkin ibu-ibu yang lainnya mau sharing? Nggih, terima kasih Bu Rini atas sharingnya. Nggih, Bu. Monggo Bu yang mau sharing-sharing lagi. Karena kalau PPT itu kan bukan seperti TK ya Bu. Kalau TK itu kan punyanya yayasan ya. Kalau PAUD itu kan punyanya di bawah naungannya ini ya Bu ya, apa RW ya Bu ya. Jadi kita di bawahnya RW tidak boleh menolak siswa. Jadi seluruh siswa yang daftar, baik mampu maupun tidak mampu, itu harus kita tampung. Seperti itu. Dewi, maaf meralat. Monggo. Monggo PAUD Bu. kita tuh TK itu termasuk PAUD Bu Dewi, jangan keliru ya. TK termasuk PAUD memang Bu. Ya, PAUD. Jadi PPT Bu, PPT mungkin yang dimaksud Bu Dewi ya, SPS atau PPT. Monggo mungkin Bu Ais. Bu Ais mana suaranya Bu Ais ya? Bu Sunarsi mungkin punya pengalaman di lembaganya. Ya, hanya nambah sedikit. Kalau PPT itu di bawah naungan Ketua PKK RW, Bu, bukan RW. Ketua PKK RW. Gitu, Bu. Makasih. Bu Sunarsi, kalau di punya saya itu bukan Ketua PKK RW, Bu. Malah di bawah naungan RW-nya. Di Karangpilang. Enggak, sebenarnya itu gini, kalau Pokja PAUD kan di dalam Pokja PAUD itu ada bulurannya, ada ketua PKK-nya. Ya. PAUD kelurahan. Jadi PAUD itu di bawahnya PKK ya, RW ya, PKK ya, itu campur Bu sama lurah gitu loh. Jadi kalau kita ada apa-apa pasti memberitahu ketua PKK gitu. Gitu aja, matur nuwun. Kalau awal kan dari PKK Kota, nggih Bu Dewi, nggih PAUD itu. PKK Kota memang Bu. Sekarang diambil alih oleh Dinas Pendidikan Bu. Nggih, benar. Sudah ya Bu, nggak ada yang sharing lagi nggih. Nunggu bulannya katanya mau ikut gabung, tapi kok nggak gabung-gabung ya Bu. Pripun Bu? PJ-nya siapa Bu? Bu Dewi sendiri. WA lagi Bu, dihubungi lagi. Sampai 3:30 kan ya Bun ya Bu Wulan? Nggih, sampai 3:30. Jadi kita tunggu sampai 3:30 nggih, kurang 8 menit nggih. Monggo Bu yang mau sharing lagi Bu. Bu Niswa, sharing dong, asesmennya sampean gimana? Ya, baik, mari kita tutup presentasi hari ini. Dosennya sudah keluar. Gini kalau di tempat saya Bun, asesmennya kalau untuk kegiatan KBM setiap hari sih untuk bundanya sudah menyiapkan sih Bun, jadi berupa kayak kertas catatan kecil gitu. Jadi setiap anak yang di asesmen untuk kegiatan apa mereka menulisnya di situ. Tapi yang saya kesulitannya itu untuk yang awal PPDB itu loh Bun, karena
setiap PPDB kan orang tua kan enggak mesti ngajak anaknya toh. Kayak gitu. Jadi kesulitan saya di situ. Nggih, mohon maaf. Terima kasih atas sharingnya dari tadi ya Bu ya. Terima kasih banyak. Saya tutup presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dari Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini sudah selesai ya. Nggih, pesan dari Bu Ulan boleh diterima. Terima kasih nggih Bu nggih atas sharingnya.